Halo semuanya, selamat datang di video saya lagi. Kali ini saya akan mereview mengenai barang yang dibeli oleh bapak saya yang akan dipasang di motor kesayangan bapak saya. Barang tersebut apa? Saya akan ambilkan dulu. Ini dia barangnya, yaitu sebuah knalpot yang lain dan tak yang bukan merupakan sebuah knalpot milik Honda GL Pro atau bisa dipakai juga di GL Max. Kali ini saya akan mereview mengenai kualitas dari produk ini dan bagaimana barangnya. Oke, sebelum kita review, kita buka dulu plastiknya. Jangan kemana-mana. Nah, sudah kita unboxing nih teman-teman. Kita akan review dulu dari segi bahan. Untuk bahannya sendiri ini knalpotnya tergolong enteng ya teman-teman. Kita coba tes suara di ketok. Untuk bahannya sendiri, kalau menurut saya ini kategorinya tipis ya. Saya nggak tahu ini besi atau stainless, soalnya masih rancu juga. Kalau diketok gini sih kayak stainless ya, tapi kok ya buildnya lumayan lah dengan harga yang lumayan juga. Kemudian kita review desain ini emang mirip banget sama knalpot orinya, dimana di bagian sini pun kasih cekokan buat biar nggak ketatap sama as rodanya. Nah, untuk segi desain udah, kita view sambungan las-lasannya. Untuk sambungan las-lasannya sendiri dia sudah rapi, sudah halus, namun ada di beberapa titik tuh cuman sambungannya. Kalau di bagian sini ya kita lihat bahwa ini kan full, untuk depannya sendiri full, sedangkan di bagian belakang dia cuma di kelas 2 titik aja. Kemudian untuk sambungan antara leher knalpot dengan si slicer ini, dia sambungannya lumayan rapi lah. Kalau dengan harga yang segini ya, ini sendiri didapatkan di harga berapa ya kemarin, nanti saya cantumkan di sini aja di video nanti tak edit. Terus sambungan dari bagian sini sampai ke sini hitungannya rapi karena dia tidak terlalu tebal juga sih las-lasannya. Mungkin ini pipanya ditekuk baru di itu ya, jelas. Kemudian nah ini yang jadi ciri khas GL Pro itu ada hitam-hitamnya sendiri tuh saya kurang tahu fungsinya buat apa, tapi kayak cover doang sih. Nah, ini di hitam-hitamnya ini sambungannya agak kurang ya kalau menurut saya, karena beberapa ada yang rapi, beberapa ada yang rapi. Ini maaf sekali suaranya berisik karena si pegangan leher knalpotnya itu gerak-gerak, jadi bingung mau tak taruh mana. Kemudian ini kelihatannya kayak las-lasannya tuh di bagian belakang tuh kayak gak rata loh, jadi ada yang bagiannya jendol, terus ada yang bagiannya datar, jendol datar gitu. Kemudian di bagian terakhir, di bagian istilahnya apa ya, kayak basic istilahnya bagian belakang sini kelihatan ya? Kalau nggak nanti saya sinematik. Nah, bagian belakang sini tuh diameternya emang kelihatannya sesuai dengan standar dengan 2 baut di sini. Ini sangat mirip banget sih kayak knalpot GL Pro. Ini emang bukan ori, ini imitasi yang grade kedua kelihatannya. Kalau mau bagus lagi sebenarnya ada yang di grade pertama tapi harganya agak mahal. Oh ya, ini saya menemukan di sini las-lasannya tuh masih ada yang sisa, jadi kayak tenolnya atau bahan ngelasnya tuh mencungul apa ya, keluar gitu. Nah, saya masih bingung untuk bahannya sendiri. Ini antara besi atau stainless, soalnya kalau stainless tuh harusnya ringan ya. Ini agak berat juga. Terus kalau diketok tuh kesannya kayak besi-besi banget gitu. Terus apa lagi ya? Udah. Oh, ini warnanya sih chrome-nya nggak tahu nih, antara kruman atau kruman itu maksudnya di celup krum atau emang bahannya dasarnya krum.
Ini saya lihat bagian sini, oh ini bagian sini tuh apa ya, nggak membulat dulu, kayak ada satu garis tekuk lurus miring, ya pokoknya garis lurus bentuk ya kayak gini bentuknya set. Jadi nggak bunder gini tapi agak tekuk apa ini melengkung terus langsung patah gitu. Overall untuk harga yang standar atau di bawah rata-rata ini worth it sih. Nanti kita coba tes suaranya sekalian kita pasang. Untuk nanti detail-detailnya saya sinematikin aja, kalau enggak nanti kita syuting sendiri gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi yang membedakan antara bahan yang knalpot tadi sama knalpot yang ini, yaitu yang ini bahannya lebih solid, bisa didengar kalau diketuk suaranya lebih adem, sama bagian sini tuh dia rapi banget. Tetapi untuk bagian sininya tuh biasanya sering dekok nih. Kayak ini sering dekok, nggak tahu kenapa ini sering dekok. Sama kalau yang imitasi itu sininya kan jelas, kalau ini kayaknya modelnya dia yang ini lebih kecil terus kemudian dimasukkan sama silencernya ini gitu. Oke, langsung saja kita bongkar. Nah, untuk GL Pro sendiri ini unik teman-teman. Jadi si dudukan knalpot itu ada di bagian tengah sini. Nah, untuk membukanya kita memerlukan kunci ukuran 17. Jadi langsung saja kita bongkar dan kita pasang knalpot yang baru. Nah, baut yang di arm atau tengah ini sudah terlepas, kemudian kita tinggal melepas bagian ini aja untuk leheran. Untuk leheran sendiri kita menggunakan kunci ukuran 10 kalau nggak 8. Kita coba dulu. Langsung saja kita lepas, guys. Ya, untuk bagian as arm ini kita tutup dengan palu supaya si as arm ini bergeser agar si knalpot gampang nyopotnya. Nah, untuk nyopot si knalpotnya ini kita harus ekstra pelan-pelan dengan perasaan, dimana kita nyopotnya dimulai dari leherannya dulu. Untuk daerah leheran ini sangat lumayan susah. Nah, harus dicopot atau digeser secara perlahan. Setelah si leheran ini sudah terlepas, kemudian bagian injakan rem kita agak tekan supaya si knalpot ini dapat keluar. Nah, untuk bagian pertama yang dipasang yaitu bagian leherannya dulu. Setelah bagian lehernya sudah terpasang, kemudian kita pasang bagian tengahnya. Nah, untuk pemasangan knalpotnya sendiri saya dibantu oleh bapak saya. Sebenarnya kalau mau ngelakuin sendiri tuh bisa, tapi agak lumayan ribet. Bapak saya di sini bantuin untuk megang karena nanti kita ada bagian dimana kita harus mukul si as rodanya itu supaya as rodanya kembali nongol di bagian kanan. Untuk as arm yang sebelumnya tadi sudah dipukul, selanjutnya kita pukul balik atau kita kembalikan ke tempat asalnya supaya si as armnya ini bisa digunakan untuk pegangan bagian tengah si knalpotnya, seperti itu. Pemasangan si knalpot imitasi ini PNP ya teman-teman, jadi tidak perlu ada ubahan lagi, tinggal pasang aja. Nah, setelah semuanya terpasang, kemudian kita kencangkan baut yang ada di lehernya terlebih dahulu.
Setelah kedua baut yang ada di leheran knalpot itu terpasang dengan kencang, selanjutnya kita mengencangkan untuk di bagian tengah dari si knalpot itu. Ya, sekian video untuk pemasangan knalpot kali ini. Untuk episode selanjutnya ditunggu di channel saya. Terima kasih.